Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Lutfiani dari mahasiswa STAI Alhamdulillah Jakarta dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 kelas B. Oke, baik teman-teman, di sini saya diberikan kesempatan kembali untuk menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi agama yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Nur Wahidin. Disimak ya. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material psikologis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan yang ditandai oleh semakin besar dan semakin bertambahnya ukuran fisik dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi luas. Dan sebagai perkembangan merupakan perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada anak-anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan agama dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya, konsep agama itu akan berkembang pada diri mereka, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka pada masa remaja. Para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan pada masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mulai dari umur 12 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang mulai sampai umur 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai oleh cara berpikir yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran. Dalam realitasnya, usia dewasa tidak menjadi ukuran dan jaminan seorang memiliki kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan, kepribadiannya masih belum dewasa atau masih imatur. Umur kalender atau umur seseorang belum tentu sejalan dengan kedewasaan kepribadiannya. Kematangan mental atau kemantapan kesadaran beragama, banyak orang yang telah melewati umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender. Namun, kehidupan agamanya masih belum matang. Ada pula remaja yang berumur di bawah 23 tahun, tapi ia telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup dan keadaan lingkungan sosial budayanya. Oke, pembahasan yang selanjutnya di sini ada tahapan periodisasi manusia. Tahapan yang pertama di sini ada tahap asupan atau disebut juga fase neonates, mulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini, proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengiqomahkan di telinga kanan dan telinga kiri, melakukan akikah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak. Memberi nama yang baik, membiasakan hidup bersih, memberi ASI, memberikan makanan yang halal dan baik. Yang selanjutnya tahap yang kedua ada pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera. Sini
dari umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun, yaitu disebut juga fase anak-anak, yaitu mulai dari neonates sampai pada polusi atau mimpi basah. Pada masa ini, anak mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Tahap yang ketiga ada bentuk watak pendidikan agama, atau disebut juga fase tamayiz, atau mampu membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, atau disebut juga fase balik, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Fase ini ditandai dengan 2 hal, yaitu pemahaman yang dicapai melalui pendayagunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Selain itu juga ada perubahan biologis yang drastis seperti postur tubuh yang hampir menyamai orang dewasa, meskipun tahap kematangan jiwanya belum mengimbanginya. Yang keempat ada tahap kematangan dari usia 20 sampai dengan 30 tahun. Tahap ini anak telah meranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya, yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang kelima ada tahap kebijaksanaan dari umur 30 tahun sampai dengan meninggal. Fase ini mereka telah menemukan jati diri yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara mengingatkan mereka agar berkenan sedekah dan zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu didarmabaktikan kepada agama dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya. Fase perkembangan anak juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum berumur 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya, serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak ada perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama, dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun setelah anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama semakin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Pembahasan selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan individu tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak, antara lain situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi, adat istiadat, serta ideologi ataupun pandangan hidup. Oke, pembahasan yang selanjutnya di sini ada perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Yang pertama ada tingkatan dongeng atau the validated stage. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi atau hayalan dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan Nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada para pemuka agama daripada isi ajaran agamanya, dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak karena sesuai dengan jiwa keanak-anakannya. Dengan cara sendiri, anak mengungkapkan pandangan teologis, pernyataan dan ungkapan tentang Tuhan lebih bernada individu
emosional, dan spontan, lebih penuh arti teologis. Yang kedua ada tingkatan kepercayaan. Pada tingkat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat suatu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan membiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila ia melanggarnya. Yang ketiga ada tingkat individu. Pada tingkat ini anak lebih memiliki kepekaan emosi yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan usia mereka, konsep keagamaan yang individualistik ini berbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantastis. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka dalam menghayati ajaran-ajaran agama. Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada si bayi. Tepatnya ketika terjadi perjanjian manusia atas Tuhannya. Yang kedua, fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak. Namun, isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis, seperti memperdengarkan azan dan iqamah saat kelahiran anak. Yang selanjutnya ada fase anak-anak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah memulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dalam pergaulan, inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan masa kagumnya kepada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai kepemahaman dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Akan tetapi, disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama, sekalipun sifatnya hanya meniru. Yang terakhir, masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitas yang semakin berkembang. Selanjutnya di sini ada sifat beragama pada anak. Kurang mendalam tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja, dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru muncul pada anak berusia 12 tahun. Sejalan dengan perkembangan moral, sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak berusia 3-7 tahun. Dalam hal ini berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Pada usia 9-12 tahun, ide tentang doa sebagai komunikasi antar anak dengan ilahi mulai tampak. Setelah itu barulah isi doa beralih dari keinginan egosentris menuju masalah yang bertuju pada orang lain yang bersifat etis. Yang selanjutnya ada antromorfis.
Konsep anak mengenai ketuhanan pada umurnya berasal dari pengalamannya. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, pertanyaan anak mengenai bagaimana, mengapa biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Sholat dan doa yang menarik bagi mereka adalah yang mengandung gerak dan biasa dilakukan atau tidak asing baginya. Selanjutnya ada imitis, tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini, orang tua memegang peranan penting. Pendidikan sikap religius, anak pada dasarnya tidak berbentuk pengajaran, tetapi berupa teladan. Kemudian rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak, berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa. Rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif, mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu, perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini, orang tua dan guru agama mempunyai peranan yang sangat penting. Pembahasan yang selanjutnya, di sini ada prinsip pertumbuhan dan bimbingan anak. Yang pertama, ada prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang dewasa di sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instiktif. Keadaan tumbuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua ada prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, anak yang baru dilahirkan hingga menginjak dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Yang ketiga ada prinsip eksplorasi atau kematapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatihnya, gitu ya. Yang selanjutnya ada faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama. Yang pertama ada faktor internal atau dalam diri atau bawaan manusia. Dalam hal ini adalah anak memiliki fitrah untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan dari luar dirinya. Zat yang memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun mudorot. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan juga yang mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasulnya. Yang selanjutnya ada faktor eksternal atau lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Faktor eksternal, faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan juga beragama pada anak didik. Oke, pembahasan yang terakhir di sini ada keluarga training center bagi penanaman nilai-nilai pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak. Yang pertama, menjadi orang yang patut diteladani dan jadi model. Yang kedua, memberi perilaku yang baik. Yang ketiga, membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian, lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematis
yang melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, ada corak perilaku anak, merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya, kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran berperilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin saya cukupkan sekian pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kurang-kurang. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah like and comment, subscribe di channel YouTube saya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.